Halo semuanya, salam sehat, salam bugar selalu, salam bahagia, salam hangat dari Cak Rut Wijaya Kusuma. Jumpa lagi dengan saya kawan, yang mana selalu memberi informasi-informasi dan saran-saran yang baik bagi kesehatan Anda. Ayo kita hidup sehat bareng-bareng. Jadi Cak Rut suka berbagi ya, berbagi kebaikan, baik untuk kesehatan maksudnya ya. Untuk kesempatan kali ini Carut akan menyentil atau memberi himbauan atau memberi peringatan khususnya pada orang tua yang mempunyai anak atau orang tua yang mempunyai cucu. Waduh, himbauan apa ini? Ya, yang jelas adalah himbauan tentang kehati-hatian dalam merawat mereka dan memperhatikan kesehatan mereka. Dan juga memperhatikan gerak-gerik atau aktivitas mereka supaya apa? Nanti anak-anak atau mereka generasi-generasi ini akan menjadi generasi yang sehat dan kuat. Sekarang Carut akan memberikan suatu ulasan. Ulasan apa ini? Ulasan tentang kesehatan anak. Akan memberikan penjelasan. Akan saya jelaskan bahwa bila Anda orang tua yang punya anak usia dari 3 atau 4 atau 5 lah, dari intinya dari 5 lah, 5 sampai 10 tahun, itu anak-anak secara normal itu aktif banget. Kenapa? Karena masa-masa itu di usia 5 sampai 10 tahun itu masa perkembangan otak. Sehingga tidak heran bila anak itu terkesan kayak nakal katanya. Sebenarnya bukan nakal, itu sebenarnya aktif. Cuma kadang hyperaktifnya itu hyper banget. Sangat aktif banget. Dibawa ke sana, loncat sini, loncat sana, naik pohon, lari lagi. Yang seharusnya dia ngambil sesuatu jalan, dia lari. Yang seharusnya dia ngambil sesuatu itu atau apa ya, memetik sesuatu itu dijangkau dengan tangan bisa, dia malah naik, lompat. Jadi itulah yang dinamakan dengan aktif, yang sedang anak yang sedang pertumbuhan otak. Jadi perkembangan otaknya. Jadi tidak heran dan jangan pernah Anda salahkan. Bukan nakal, mereka itu hyperaktif atau aktif. Jadi Anda harus sadari dan harus Anda ingat-ingat bahwa bila Anda mempunyai anak usia 5 sampai 10 tahun kok aktif banget begini, biarin, karena itu sedang perkembangan otak. Jangan pernah dilarang, cukup arahkan. Kalau memang akan mengarah ke bahaya bagi dirinya, diarahkan, jangan dilarang, jangan ditakut-takuti. Kalau terlalu aktif nanti menjadi anak yang kerdil otaknya, jadi tidak berkembang, jadi penakut, jadi pemalas dan macam-macam. Namun seiring dengan perkembangannya otak, anak usia 5 sampai 10 tahun jadi aktif, mau tidak mau akan ada suatu kejadian seperti terjatuh. Saat dia lari-lari terjatuh, saat dia naik belajar sepeda terjatuh, saat dia naik pohon terjatuh, jatuh duduk lagi, jatuh tengkurap, jatuh gimana, kadang main salto-salto, kadang main tendang-tendangan sama temennya. Nah, itu cukup diarahkan supaya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu berbahaya. Namun kalau soal aktifnya jangan pernah dilarang. Nah, jatuhnya anak di usia 6 sampai 10 tahun itu wajar karena lagi perkembangan otak, lagi aktif. Dan pesan saya, jangan dimarahi. Anak terjatuh jangan dimarahi. Umumnya orang-orang khususnya di Indonesia, saya tinggal di Indonesia, itu anak jatuh dimarahi. Nah, itu bahaya. Kenapa? Anak yang jatuh itu sebaiknya Anda cek. Kalau terjatuh duduk, Anda cek struktur tulang belakangnya. Ceknya kemana? Ke ahlinya. Bagaimana anak ini tadi pernah jatuh dan sempat tidak bisa bernafas atau apa? Coba dicek struktur tulang belakangnya. Kalau struktur tulang belakangnya ada masalah, ada sedikit gumpalan sarafnya, maka harus diperbaiki. Tapi khusus pada ahlinya, jangan main pijat aja. Kalau tidak bisa pijat, jangan dipijat. Cukup dioles minyak yang anget
minyak owah kata orang Jawa, minyak yang untuk terkilir-terkilir, minyak untuk yang cedera-cedera, atau obat, atau bawa ke medis mintain obat untuk peradangan atau cedera. Nah, jangan dimarahi dan jangan asal memijit dan jangan asal membawa kepada seseorang. Cari yang ahli, khususnya ahli saraf. Kenapa? Yang terjatuh tadi, yang kena itu struktur tulang belakang, struktur tulang-tulangnya. Dan di antara struktur tulang itu, di sendi-sendi itu ada saraf-saraf. Pasti yang cedera saraf. Nah, tipnya jangan pernah marahi anak bila terjatuh. Cukup dicek kembali. Nanti kalau Anda sering marahi ketika anak terjatuh, anak itu tidak selalu dalam pengawasan Anda. Kadang saat di sekolah, kadang saat bermain dengan temannya, dia terjatuh tidak mau ngomong lagi. Kenapa? Takut dimarahi. Apa yang terjadi? Cedera yang habis jatuh itu akan berakibat fatal di kemudian hari, di usianya yang sudah menginjak remaja dewasa, atau umumnya yang sudah mencapai dewasa ya. Anak itu akan mengalami berbagai macam penyakit. Kenapa? Sarafnya rusak. Kenapa? Orang jatuh itu, jatuh cedera, kena cedera di struktur tulangnya atau di ototnya atau apa, itu tidak bisa sembuh permanen. Yang jelas menjadi cacat permanen atau cedera permanen yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Untuk itu ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek yang mengasuh anak usia 6-10 tahun, jadi mereka itu memang masih aktif. Kalau jatuh jangan dimarahi, cukup ditanyakan bagaimana posisi jatuhnya, di mana jatuhnya, seberapa berat cederanya, itu dicek, terus dibawa baik ke medis atau ke alternatif untuk dicek, diperbaiki, dioles dengan minyak. Jangan asal pijat sendiri kalau tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Dan ingat, jangan pernah memarahinya. Wajar anak usia segitu itu aktif banget, itu wajar karena lagi berkembang otaknya. Nah, terjatuh langsung cek, terus kasih tahu nanti kalau terjatuh bilang lagi ya, namanya manusia ya, tidak mungkin tidak terjatuh lah kalau anak itu selalu aktif, pasti ada jatuh, besoknya lagi ada jatuh lagi. Nah, cukup diarahkan. Nah, dengan Anda tidak memarahi anak yang habis jatuh, Anda akan beruntung. Kalau Anda selalu memarahinya, Anda akan menyesal. Kenapa? Kalau anak itu dimarahi sehabis jatuh, jatuh berikutnya dia tidak akan ngomong. Dan itu berakibat fatal. Apa? Saraf kejepit nanti akan menyerang anak tersebut di usianya yang sudah dewasa. Bisa mencapai di usia 20, kok sakit-sakitan, kata orang Jawa kok ngkrik-ngkriken, kata orang Madura kok ngitenian. Nah itu ya, kenapa? Dulu saat kecil sering terjatuh, karena sering dimarahi sehabis jatuh, dia jatuh kembali saat dia bermain dengan temannya atau di luar pengawasan orang tua yang mengawasi. Dia tidak ngomong, takut dimarahi. Akhirnya apa? Cederanya tidak teratasi dan berakibat fatal di usianya yang dewasa nanti. Nah, jadi pesan saya bagi anda ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengasuh anak usia perkembangan otak di usia 5-10 tahun, cukup dipantau, diarahkan. Jadi jangan pernah memarahi anak yang habis jatuh. Biar anak itu kalau jatuh nanti ngomong. Setelah ngomong tinggal melakukan perawatan, tinggal melakukan pengobatan, penyembuhan. Kenapa? Kalau dia tidak ngomong di usianya yang ke 20 atau menganjak dewasa, akan menjadi penyakit yang namanya HNP, SP, sama CNPS. Apa itu? Saraf kejepit di struktur tulang belakangnya atau di struktur tulangnya, atau cedera-cedera di organ-organ yang lain. Nah, akhirnya apa? Anak itu akan menjadi generasi yang tidak sehat. Nah, untuk itu ini pesan untuk anda semuanya. Caranya untuk menasihati anak yang aktif yaitu tadi,
diarahkan supaya dia tidak bermain yang kiranya terlalu berbahaya. Kalau soal aktif dia lompat sini sana itu wajar karena sedang perkembangan. Anak banyak tanya, lompat sini lari sana, main salto, main tendang, main sama temennya begini begitu, itu wajar, itu perkembangan otak, itu dunia anak. Jangan pernah dimarahi kalau mereka jatuh, cukup diarahkan, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu naik terlalu tinggi, jangan main salto-salto terlalu berat dan tanpa alat pengaman. Jadi Anda pantau sendiri. Ketika di luar pemantauan Anda, anak itu melakukan segala sesuatu, ya namanya anak ya, aktif. Kalau dia terjatuh, dia akan ngomong bila Anda tidak pernah memarahinya. Nah, cukup diarahkan, jangan dimarahi. Oke? Nah, ini adalah tip atau pesan bagi bapak ibu yang mempunyai anak itu, atau kakek nenek yang sedang mengasuh cucunya yang usia masa perkembangan otak, yaitu 5-10 tahun. Saya kira cukup sekian dulu informasi dari Cak Ruth Wijaya Kusuma tentang kesehatan generasi berikutnya. Salam sehat, salam bugar selalu. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Bye.